Selamat bertemu kembali di video pembelajaran kita yang berikutnya. Tidak terasa kita sudah memasuki bab yang ketiga, yaitu mengasah kreativitas dengan cerita pendek. Kita sudah memasuki bab yang ketiga ini, berarti pelajaran kita akan terus berlanjut. Walaupun pandemi sedang menguasai bumi kita ini, tetapi belajar tidak akan pernah bisa berhenti. Baik, kita akan memasuki topik yang ketiga ini. Yang akan kita pelajari kali ini adalah tentang definisi, perbedaan dan ciri-ciri teks cerpen, unsur-unsur pembangun teks cerita pendek. Sedangkan bagian-bagian yang lain akan kita pelajari di video pembelajaran berikutnya. Nah, yang berikutnya adalah definisi cerita pendek. Nah, dalam hal ini ada 3 sastrawan yang memberikan definisi tentang definisi cerpen. Yang pertama, Burhan Nurgiantoro, ini seorang pakar sastra, mengatakan bahwa cerpen itu adalah sebuah cerita yang selesai dibaca dalam sekali duduk, kira-kira berkisar antara setengah sampai 2 jam. Sedangkan HB Yasin, ini juga seorang pakar sastra, mengatakan bahwa cerita pendek itu cerita singkat yang harus memiliki bagian-bagian penting, yaitu perkenalan, pertikaian, dan penyelesaian. Sedangkan JS Badudu mengatakan bahwa cerita pendek itu hanya menjurus serta terfokus pada satu peristiwa saja. Nah, dari ketiga pakar tersebut dapat kita simpulkan bahwa cerita pendek itu tidak hanya berupa cerita seperti yang biasa kita ceritakan atau hanya sekedar ngobrol-ngobrol saja itu bisa digolongkan sebagai cerpen, tetapi cerita pendek itu harus mengandung komplikasi, harus ada pertikaian di dalamnya. Jadi ada pertikaiannya, ada tokohnya, dan ada solusi untuk persoalan-persoalan yang dihadapi tokoh tersebut. Yang berikutnya, apa itu cerita pendek dan bagaimanakah perbedaannya? Tadi sudah jelas ya bahwa cerita pendek itu cerita yang singkat, yang mengandung persoalan, ada tokoh dan ada solusi untuk persoalan itu. Nah, sekarang bagaimanakah perbedaan-perbedaan dalam cerita pendek itu? Berdasarkan panjang pendeknya cerita, cerita itu kita bagi atas 3. Ada cerita sangat pendek. Nah, cerita sangat pendek ini mungkin hanya berupa 1 atau 2 paragraf saja. Nah, ini cerita singkat yang biasanya mungkin pengalaman kecil yang kita hadapi, tetapi di situ sangat berkesan di hati kita. Kemudian ada juga cerita panjangnya yang sedang. Jadi maksudnya di sini kalau dihitung dari segi jumlah katanya, mungkin di sini paling maksimal dia 1000 kata. Nah, sedangkan cerita panjang di sini bukan berarti novel ya. Cerita panjang di sini dia minimal 1000 dan paling banyak 30.000 kata. Nah, sedangkan berdasarkan tema dan isinya, cerita pendek itu kita bagi 3. Yang pertama cerita pendek anak. Nah, yang dimaksud dengan cerita pendek anak di sini, cerita itu memang menceritakan tentang dunia anak, tentang kehidupan anak-anak dan persoalan-persoalannya. Nah, misalnya tentang persoalan anak-anak di sekolah, persoalan anak-anak sedang bermain, kemudian perkenalannya dengan ibu gurunya, perasaan pertama dia bertemu dengan temannya di hari pertama sekolah, dan sebagainya. Kemudian yang kedua, cerita pendek remaja. Nah, cerita pendek remaja ini sudah mengisahkan tentang masalah-masalah remaja. Misalnya, remaja yang mulai mencari jati diri, remaja yang sudah mulai jatuh cinta, remaja yang sudah mulai ingin menunjukkan keegoisannya. Nah, mungkin di sini sudah banyak persoalan-persoalannya. Kemudian yang ketiga, cerita pendek keluarga. Nah, cerita pendek keluarga ini maksudnya, cerita pendek ini mengisahkan tentang kehidupan keluarga. Misalnya bagaimana seorang ayah bersikap kepada anaknya, bagaimana anak bersikap sosial kepada tetangganya, dan sebagainya. Nah, bagaimanakah ciri-ciri cerita pendek itu? Nah, ciri-ciri cerita pendek itu ada 5. Yang pertama, panjang karangan lebih kurang 10 halaman. Nah, kemudian habis dibaca sekali duduk, yaitu tadi 30 menit sampai 2 jam.
Yang ketiga, hanya ada satu peristiwa yang menguasai jalan cerita. Nah, inilah yang membedakan antara cerita pendek dengan novel. Kalau novel itu banyak konflik di dalamnya, sedangkan kalau dia cerpen hanya satu konflik yang ada di dalamnya dan tokohnya juga tidak begitu banyak. Nah, di situ tokohnya paling banyak 4. Dan bisa juga di sini hanya satu tokohnya, ya. Yang keempat, terdapat konflik tetapi tidak menimbulkan perubahan nasib berlakunya. Nah, di dalam sebuah cerita pendek di situ harus ada selalu konflik. Konflik ini bisa konflik yang terjadi pada diri sendiri. Nah, inilah yang disebut dengan konflik batin. Bisa juga konflik ini terjadi antara orang per orang. Ada juga konflik ini yang terjadi antara satu orang dengan lingkungannya. Jadi dari segi banyaknya konflik itu kita bagi 3. Yang pertama konflik batin, yaitu konflik seseorang dengan dirinya sendiri. Yang kedua konflik orang per orang, kemudian konflik orang per dengan lingkungannya atau sosialnya. Namun konflik ini tidak sampai menimbulkan perubahan nasib dalam diri pelaku itu. Karena di dalam cerita pendek itu yang diceritakan adalah sekilas saja satu sisi sedikit kehidupan manusia itu. Kemudian perwatakan tokoh dilukiskan secara singkat, tidak sampai mengalami perubahan nasib. Unsur-unsur pembangun teks cerita pendek. Nah, ini kita bagi atas 2. Yang pertama unsur intrinsik, yang kedua unsur ekstrinsik. Unsur intrinsik kita bagi atas 6, satu tema. Tema ini merupakan inti atau pokok persoalan dalam sebuah cerita pendek. Dengan adanya tema, tentu kita akan mendapatkan gambaran secara umum isi dari cerita pendek tersebut. Yang kedua, latar atau setting. Setting itu kita bagi atas 3. Satu, setting tempat, setting waktu, dan setting suasana. Nah, yang ketiga penokohan. Penokohan ini ada dibagi 3. Antagonis, protagonis, tritagonis. Yang disebut dengan protagonis, tokoh yang baik, sedangkan antagonis, tokoh yang kurang baik, tritagonis, tokoh yang sebagai tokoh pendamping. Kemudian bagaimana cara kita mendapatkan atau melihat watak tokoh itu? Ini dapat kita lihat dari 2 cara. Satu, dari secara dramatisir. Dari segi drama. Drama itu artinya dari hasil cerita orang lain tentang tokoh yang kita maksud. Kalau misalnya kita ingin mengetahui tokoh A, kita bisa melihat atau mendengar cerita orang tentang tokoh yang dimaksud. Ada juga yang disebut dengan tokoh visual. Yang disebut dengan tokoh visual ini, kita mengetahui watak seseorang itu melalui tindakannya, cara berbicaranya, cara berpakaiannya. Nah, jadi bisa kita ketahui wataknya seperti itu ya. Kemudian sudut pandang. Sudut pandang itu kita bagi atas 2. Yang pertama sudut pandang orang pertama, yang kedua sudut pandang orang ketiga. Sudut pandang orang pertama dibagi atas 2. Yang pertama sudut pandang orang pertama pelaku utama. Sudut pandang orang pertama pelaku utama berarti si pengarang sebagai pengarang sekaligus sebagai tokoh utama. Nah, di sini pengarang selalu menggunakan kata aku, saya, hamba, beta. Contoh, aku telah menyelesaikan tugasku dengan baik, walaupun aku tahu hasilnya belum tentu benar. Nah, jadi dari contoh cuplikan tadi dapat kita lihat bahwa aku itu merupakan pengarang sendiri. Pengarang yang berperan sebagai pengarang sekaligus sebagai tokoh utama. Nah, yang kedua, seorang pertama pelaku sampingan. Nah, di sini posisi si pengarang tidak menceritakan tentang dirinya sendiri, tetapi menceritakan tentang tokoh lain, namun tokoh lain itu sangat dekat dengan dirinya. Contoh, wanita yang baru saja lewat berjalan itu adalah ibuku. Dia seorang wanita yang sangat hebat. Tidak ada wanita yang lebih hebat selain diri ibuku tersebut.
Aku sangat mencintai ibuku. Nah, dari contoh ini bisa kita lihat bahwa si pengarang menceritakan tentang ibunya. Itulah yang disebut dengan sudut pandang orang pertama, pelaku sampingan. Yang kedua adalah tadi sudut pandang orang ketiga. Nah, orang kedua tidak ada ya, orang ketiga. Sudut pandang orang ketiga ini juga dibagi dua, sudut pandang orang ketiga pelaku utama. Nah, maksudnya di sini apa? Nah, maksudnya si pengarang menceritakan tentang tokoh lain yang jauh dari dirinya, tetapi tokohnya cuma satu. Misalnya, Andi seorang pemain bola yang sangat hebat. Semua orang mengenalnya. Apabila dia bertanding antar kampung, pasti timnya selalu menang. Jadi begitu Andi masuk dalam sebuah tim, yang lain akan segan bergabung dengan tim itu atau bertanding dengan tim itu. Nah, jadi yang diceritakan di sini tentang tokoh lain dan tokohnya satu, ya. Kemudian sudut pandang orang ketiga, pengamat. Nah, pengarang di sini mengamati tentang banyak hal. Dia menceritakan tentang tokoh-tokoh lain dan sebagainya, tetapi tokohnya banyak. Nah, di sini dia menggunakan kata mereka, ya. Kemudian yang berikut, alur. Alur ini kita bagi atas 3. Alur maju, alur campuran, dan alur mundur. Alur maju apabila dimulai dari tahap perkenalan, dimulai dari penanjakan laku, kemudian ada klimaksnya, kemudian anti klimaks, dan ada penyelesaiannya. Itu namanya alur maju. Tapi ada juga yang disebut dengan alur mundur. Alur mundur itu apabila misalnya ada sebuah kasus. Misalnya seperti baru-baru ini ada seorang HRD dimutilasi oleh sahabatnya sendiri. Sesudah ditemukan mayatnya, barulah dicari siapa mayat tersebut, kemudian siapa yang melakukan pembunuhan tersebut. Nah, jadi itu namanya alur mundur. Nah, ada juga yang disebut dengan alur campuran. Contoh, kalau kalian misalnya bercerita tentang 2 orang, kalian sahabat lama, kemudian kalian menceritakan masa-masa kalian kecil dulu. Nah, itu namanya alur campuran, ya. Kemudian yang berikutnya adalah amanat. Amanat itu adalah pesan moral kepada pembaca. Kemudian unsur ekstrinsiknya berarti unsur yang berasal di luar sastra itu sendiri. Yang pertama bahasa. Nah, bahasa kalau kita menulis cerita pendek, pastilah bahasa yang kita pakai itu berbeda apabila pembaca kita anak-anak. Berbeda lagi apabila pembaca kita orang tua. Apabila pembacanya remaja, tentu bahasanya yang kita gunakan pastilah berbeda, ya. Kemudian latar belakang pengarang. Apabila pengarangnya seorang ahli hukum, cerpennya pasti banyak mengulas tentang masalah hukum. Apabila penulisnya seorang remaja, maka yang pastilah yang dibicarakannya adalah tentang masalah-masalah dunia remaja. Apabila penulisnya seorang guru, pasti dia juga bercerita tentang pendidikan. Nah, kemudian nilai-nilai yang terkandung di dalam sastra itu sendiri. Nah, nilai-nilai itu ada nilai moral, ada nilai sosial, ada nilai pendidikan, ada nilai agama, dan sebagainya. Nah, kemudian bagaimanakah struktur teks cerita pendek itu? Strukturnya itu ada yang disebut dengan orientasi, ada komplikasi, ada resolusi. Nah, orientasi ini adalah tahap perkenalan, memperkenalkan para tokohnya. Kemudian ada komplikasi. Komplikasi ini berarti persoalan-persoalan yang muncul. Kemudian resolusi. Nah, jadi yang membedakan cerita pendek dengan cerita lainnya hanya pada 3 bagian ini saja. Harus ada perkenalannya, harus ada masalahnya, dan ada resolusi atau penyelesaian masalahnya. Nah, baik demikian yang bisa Ibu ajarkan hari ini. Saya berharap apa yang Ibu terangkan hari ini dapat bermanfaat untuk kita semuanya. Oke, sampai bertemu lagi di video pembelajaran berikutnya. Bye-bye.